Presiden Prabowo Subianto blak-blakan di sidang umum PBB. Kali ini Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia harus membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 km dengan durasi pengerjaan hingga 20 tahun. Presiden bilang ini dilakukan untuk menanggulangi kenaikan muka air laut yang disebut mencapai 5 cm per tahunnya di utara Jakarta. Pertanyaannya, kenapa proyek ini dipamerkan di forum internasional? Apakah tujuannya memang soal pembiayaan dan memang apakah proyek ini realistis dijalankan? Mengingat ini kan berbarengan dengan ambisi yang lain seperti kita katakan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan ambisi-ambisi lainnya. Kita akan membahasnya bersama dengan Kang Hendra dan Mas Demis selaku Managing Editor CNBC Indonesia. Pertanyaan pertama untuk Kang Hendra, kenapa akhirnya Pak Presiden Prabowo mengumumkan Giant Seawall ini di panggung dunia beserta dengan alasan sebenarnya tujuan utamanya apa secara diplomasi? Silakan. Ya, Dina, sebelum saya jawab itu saya ingin coba cerita soal Giant Seawall itu ya. Kita akui bahwa sekarang ini memang dunia itu sebuah faktanya sedang menghadapi pemanasan global dan menyebabkan permukaan air laut naik. Contoh misalnya saya sering ngasih contoh waktu saya termasuk yang jadi korban karena waktu saya itu lahir di Jakarta Utara ya, Jakarta Barat itu saya dulu pernah waktu kecil ada muara sungai yang dulu tuh ada pintu airnya. Sekitar 2 meter. Sekarang ini nggak ada pintu air sama sekali. Langsung melihat. Sudah rata dengan lautan dan sungai, muara sungai. Artinya itu bukti fakta. Atau mungkin kita lihat lagi misalnya di Kalibaru itu ada tembok laut yang sudah hampir air itu udah tinggi dari temboknya. Itu bukti nyata. Nah, apa yang sampai Prabowo itu memang betul bahwa memang itu sebuah kenyataan yang tidak mungkin dibantah lagi. Dan ingin ngasih contoh bahwa sebenarnya ya kita tuh jadi korban juga dari kondisi pemanasan global gitu kan. Dan sekarang ini Prabowo ingin nunjukin bahwa sebenarnya kita itu juga ada action lah dibanding negara-negara lain. Mungkin hanya semacam jadi isu-isu yang dianggap jadi bahan pembicaraan aja. Tapi Indonesia sudah menunjukkan bahwa memang dia ada upaya aktif lah untuk melakukan penanganan pemanasan global gitu sih. Oke. Berarti kalau dari tindakan atau keputusan Prabowo untuk mengumumkan ini di pidato PBB sebenarnya apa? Menarik investasi negara lain kah? Sebenarnya kan karena kalau dari jawabannya Kang Hendra tadi cukup di dalam negeri aja diumumkannya. Iya, memang kita akui dengan rencana investasinya hampir 80 miliar atau mungkin setara 1.300 triliun, itu kan setara dengan sepertiga APBN kita setahun. Tapi luar biasa itu. Dan mungkin kalau kita mengandalkan dengan sumber daya kita sulit sekali itu. Makanya butuh juga promosi ke investor di luar negeri. Walaupun mungkin dalam faktanya tidak mudah. Misalnya contoh kita dulu punya proyek Jembatan Selat Sunda ya kan, yang mungkin investasinya nggak besar-besar juga, cuma 150 triliun. Buktinya investor asing pun akhirnya tidak tertarik juga dan akhirnya dibatalkan juga. Saya pikir itulah pentingnya mungkin Prabowo ingin mencobalah semacam tes pasar juga ini, siapa tahu ada investor yang tertarik gitu kan. Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal Giant Seawall, ini kan adalah fenomena alam yang akhirnya diselesaikan atau at least setidaknya bisa kita katakan dicoba untuk diselesaikan lewat teknologi. Giant Seawall ini kan bisa dikatakan adalah teknologi. Negara-negara maju yang sudah punya misalnya katakan Jepang, kemudian Korea Selatan dengan kondisi alamnya yang berbeda-beda, tantangannya berbeda-beda. Nah, Indonesia melihat atau presiden kita melihat bahwa Giant Seawall ini bisa menjadi solusi untuk fenomena yang kita hadapi yaitu kenaikan permukaan air laut. Tapi apakah memang kita sudah punya teknologinya, Mas Demis? Artinya apakah memang kita bisa membangun Giant Seawall ini sendiri atau nanti endingnya akan ya udah kita harus minta teknologi dari negara lain, kemudian juga bahan bakunya juga harus minta dari negara lain atau seperti apa? Mungkin nambahan dikit soal yang kenapa Prabowo ngomong di PBB ya. Kayaknya pertanyaannya juga bisa dibalik. Prabowo ngomongin di PBB menunjukkan kalau Indonesia itu terdampak sama perubahan iklim. Jadi dia ngomong, kok kita harus bangun nih Giant Seawall karena kita terdampak sama perubahan iklim. Apakah sebenarnya menjawab pernyataannya Presiden Donald Trump yang mengatakan bahwa perubahan iklim adalah sebuah kebohongan? Iya, tapi juga agak telat setahun karena kenaikan permukaan air laut itu topik hot tahun lalu. Karena itu tahun lalu kalau nggak salah NASA bilang kenaikan permukaan air laut yang diprediksinya 40 cm setahun, menurut data 58 cm. Jadi udah lompat banget gitu. Dan ada yang kemarin yang Tuvalu yang bilang kita mau pindah, yang negara udah tenggelam segala macam. Nah, ya mungkin ya yang namanya orang semua pidato ya Indonesia mau ngasih tahu kita juga concern sama perubahan iklim. Kalau soal teknologi kan kalau Pak Kang Hendra kan juga lebih ngerti sejarah, mungkin Jakarta kan memang dibangun oleh Belanda ya. Sistem kanal barat, sistem Sunda Kelapa yang semuanya kanal di sepanjang Gajah Mada itu artinya di desain awal kita memang kita emang agak
permukaan di Jakarta itu lumayan rendah, ya, makanya dipilih sama Belanda mungkin sebagai pusatnya mereka. Nah itu kalau misalnya teknologinya seperti apa udah ada, sebenarnya udah banyak di seluruh dunia menerapkan kanal-kanal ini. Jadi ya desainnya kalau nggak salah sih udah dari zamannya Pak SBY udah dibicarakan ya, desain awalnya yang bentuknya Garuda itu udah 20 tahun lebih. Cuma proyeknya aja yang belum dimulai-mulai.